Halo sahabatku semua, kembali lagi dengan Nusa Balik Kamera ya. Nah, kali ini saya ingin review sedikit tentang lensa Canon yang EF-S 18200 nya ini sahabat. Jadi lensa ini memang lensa all round ya, artinya lensa sapu jagat yang diiming-iming pakai satu lensa aja sudah mengcover semua gitu bahasanya. Karena memang dari karakter lensa ini memang untuk di segala medan ya, segala medan dalam artian kalau kita foto zoom, terus kita foto wide ya, dan untuk dokumentasi biasanya satu lensa ini sudah cukup untuk mengcover semua pekerjaan begitu ya. Kemarin yang dijelaskan oleh beberapa fotografer ya. Jadi kalau kita keluar dapat job udah bawa 18200 saja semuanya sudah tercover gitu ya. Cuman menurut saya segala jenis lensa ya yang dikeluarkan baik dari Canon, Sony, Nikon atau yang lain ya, brand yang lain itu pasti ada plus minusnya ya. Dalam artian tidak semua lensa bisa dipakai dalam segala kondisi gitu loh. Kalau semua tercover dengan satu lensa berarti lensa yang lain nggak akan laku-laku dong ya. Seperti itu ya ulasannya kemarin. Cuman menurut saya memang dari beberapa pekerjaan itu tercover sama lensa ini gitu ya, tapi tidak semua seperti itu. Tidak semua pekerjaan ya tercover oleh lensa ini gitu. Nah, ini saya sedikit jelaskan ya tentang lensa-lensa ini, dan mari kita lihat ya di bagian megang fisik lensa ini. Jadi fungsi-fungsinya kita lihat. Nah, dari penampakan awal ya, dia ada sudah terpampang nih. Paling menonjol image stabilizer ya. Ini artinya di dalam lensa ini ada komponen image stabilizernya untuk meredam goncangan atau getaran ya ketika kita ambil gambar begitu ya. Jadi image stabilizer ini sangat berguna jika kita pakai di zoom maksimal ya. Nah, ini lensa EF-S ya. Jadi EF-S ini adik-adiknya itu dari lensa 1855 ya yang IS, terus ada lensa 18135 ya di bawahnya ini. Jadi dia bawah 1855, terus di atasnya lagi 18135, dan paling atas ini dia 18200. Jadi perbedaannya itu cuma di rentang zoomnya ya. Nah, kalau yang dari kitnya itu dia dari rentang 18 sampai 55 ya, sampai sini adiknya, terus kakaknya lagi di 18135. Nah, sampai sini. Kalau ini 18 sampai 200 ya zoomnya. Nah, jadi penampakan awal ya kayak ini ya. Nah, jadi dia dari segi berat ini cukup berat ya lensa ini karena memang lensa zoom ya. Nah, bagian awal jadi kayak ini, terus dia ada AF/MF nya ya kayak ini untuk autofocus dan manual fokus. Ini ada stabilisernya. Nah, jadi sangat membantu ketika kita ambil foto jarak jauh. Nah, seperti itu. Terus ini lensa EF-S ya. Jadi lensa EF-S itu bisa dipasang hanya di body yang APS-C atau yang crop ya. Tidak bisa di body yang full frame. Nah, ini kodenya kalau EF-S itu kotak kayak ini ya, kotak putih begini dia. Kalau yang lensa EF itu bulat merah ya, artinya untuk kamera full frame nya Canon. Nah, seperti itu. Terus dia ada serial nomornya di bagian sininya kayak ini. Nah, ini yang penting nih sahabat. Nah, jadi dia di lensa 18200 itu ada locknya kayak ini. Tujuannya ya memang lock ini untuk melock zoomnya ya ketika kita ke bawah gini ya. Kalau kalau tidak ada locknya kayak ini nanti dia akan melorot. Nih saya buka ya locknya. Ini saya pegang dulu. Nah, biasanya akan melorot ya. Nah, ini dia tuh. Oh, jadi dia melorot kayak itu ya. Kalau tidak ada locknya ini dia akan melorot. Nah, kalau ada lock nggak akan ya, karena memang dikunci ya. Cuman nih kalau saya buka nih dia akan melorot ya ke bawah dia tuh. Nah, itu artinya zoomnya sudah agak longgar ya. Nah, itu cara untuk mengecek zoomnya, zoom di 18200 ini. Nah, itu ada pensil lock kayak ini. Nah, terus kita lihat ini memang dari desainnya sudah cukup menarik ya. Nah, yang pertama itu jadi dia sudah di 18 itu cukup wide ya. Kalau kita pasang di body crop itu sudah lumayan wide ya di 18 nya. Terus kita bisa zoom nih. Nah, zoomnya 200 dia. Jadi dia keluar kayak ini dia.
Nanti kalau kita zoom di dalam ini dia akan mendekat ke sana ya. Zoomnya kayak itu dia. Nah ini, jadi dia panjangnya jadi segini dia. Cuma ini jeleknya dia memang zoomnya itu maju keluar dan muncul, keluar dan masuk kayak ini dia, zoomnya. Dan biasanya ini agak berat nih, karena memang agak berat ya untuk zoomnya. Cuma biasanya lensa tele dia pasti memanjang karena zoomnya di dalam yang jalan. Kalau ini dia malah keluar masuk kayak ini dia. Nah ini, nah dia kayak ini dia. Karena banyak juga yang jual versi untuk alternatifnya ya. Contohnya seperti di Sigma ya. Sigma atau Tamron, bahkan ada yang Samyang ya. Dia mengeluarkan yang rentang focal length-nya yang segini 18200. Cuman mountnya ini bisa untuk Canon, bisa untuk Nikon dan lain-lain ya mountnya ya. Itu selisih harga hampir tidak terlalu jauh ya dengan ini. Contohnya ya, Canon 18200 IS ini ada dari Sigma ya, Sigma 18200. Biasanya untuk harganya itu nggak terlalu jauh ya. Kalau ini ya untuk harga second sekarang itu di 2 juta sampai 2,5 juta sahabatku untuk harga lensa ini ya. Nah biasanya jarang yang beli, memang khusus lensanya aja gitu loh. Biasanya dia belinya paket sama body ya. Karena paketan dari 18200 lensa ini biasanya dengan kamera 7D ya. 7D yang klasik, artinya yang Mark 1. Kalau yang Mark 2 itu dia nggak ada yang paket kayak ini ya. Cuman biasanya orang kebutuhannya beda-beda ya, jadi menyesuaikan. Cuma biasanya lensa 18200 ini dia dipaket dengan Canon 7D klasik ya, yang sudah discontinue, yang sekarang sudah ada 7D Mark II ya sahabatku. Nah untuk harga baru ini hampir 4 jutaan ya saya lihat. Untuk harga baru ya, kalau kita beli lensanya aja hampir 4 jutaan ya sahabatku. Nah untuk harga second rentang 2 juta sampai 2,5 juta ya, tergantung kondisi. Dan kalau memang sahabat lagi hoki ya, bisa dapat harga di bawah 2 juta lah ya. Nah itu biasanya tergantung kondisi dia. Nah jadi dia bagian depannya kayak ini ya. Nah, nih. Jadi dia memang lensa ini dipakai di segala medan, cuman tidak semua medan tercakup ya. Seperti ya foto makro gitu nggak akan bisa dia, yang kecil-kecil. Terus kita foto bokeh itu pasti kurang ya, karena memang bukaan terbesarnya di 35 dia ketika di 18 ya. Cuman kalau kita zoom lagi dia akan bukaannya akan selalu berubah ya. Bukaannya itu rentangnya 35 sampai 56 ya. Kalau kita zoom lagi ini akan selalu berubah, dia akan mengecil f-nya. Nah jadi seperti itu sahabatku ya untuk review lensa ini. Jadi untuk di tahun 2023 masih layak banget ya untuk dipakai. Biasanya untuk sesi dokumentasi atau untuk liputan di ini ya, di panggung, terus wedding ya, ini sudah cukup nih. Kalau fotonya kita banyak cahaya ya, intinya cahayanya cukup. Cuman kalau kita sudah cahaya agak kurang, ini menurut saya masih kurang ya, karena memang f-nya masih kurang besar ya. F yang maksimalnya 3,5 dia. Kalau ada yang 18200 f 1.8 way sangat mencakup sekali itu semua. Jadi kita bisa zoom, terus kita wide, bukaan besar gitu. Biasanya kalau yang di full frame dia makanya 2470 f 2.8. Nah jadi seperti itu. Makanya ini untuk yang versi APS-C ya, bukannya untuk full frame. Nah jadi seperti itu sahabatku yang bisa saya share ya di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Nah dan ada hal yang perlu ditanyakan bisa di alam komentar sahabatku. Terima kasih yang sudah menonton. Salam dari saya Usak Bali Kamera di Tabanan Bali. Thank you.